Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Islam yang mulia Kiai Abdullah Syarabawi Al-Hadi, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Padukawan yang mulia Bapak Dr. Agus Mutarib, yang kami hormati Asesor Badan Akreditasi Nasional BDM Provinsi Jawa Timur yang mulia Bapak Dr. Nur Effendi MPD, yang kami hormati Asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Abdul Basit Dahur MPD, dan yang kami hormati semua Dewan Guru MA Miftahul Ulum Padukawan dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahim dalam acara penutupan visitasi akreditasi tahun ajaran 2025-2026. Semoga adanya kegiatan yang dilaksanakan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi lembaga MA Miftahul Ulum Padukawan, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita jalani pada hari ini. Acara kami yang pertama yaitu pembukaan bisuratil Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Dr. Andes Muhammad Nawawi. Dan acara kami yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tim asesor Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jawa Timur. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Yang Mulia Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Padukawan, Bapak Dr. Agus Mutarib. Dan acara kami yang ketiga yaitu penutup strip doa yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Al-Ustaz Syahidul Rahman. Dan acara ini dilaksanakan secara estafet, tidak dipandu ulang. Kepada yang bertugas kami haturkan, kami selaku Master of Ceremony mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu. Akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang foto Pak? Ya, siap. Foto tapi jangan video semua. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badatul hadur Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila zatihi wa dhurriyyatihi wa ala ibadihi min al-anbiya wal mursalin wa malaikati muqarrabin wa syuhada wa ala sultanin wa ala ashrafil qadri jalalihi wa ala jami'il awliya wal mujahidin fi sabilillah wa ala sayyidina Abi Bakr wa ala Rasulullah Zubair ila jami' muslimin wal muslimat khususan ila ruhi Allah ke haji sayyidi usul sudah desa asta al-Qur'an al-Qur'an qadasallahu ruhahu wa Allah bil qadri Allah lahu wa rahmatuhu wa yuhidu alaina wa barakatuhu.
Muslim dari visitasi mulai kemarin agak bermanfaat dan bisa membawa kemajuan lembaga MA Balikpapan ke depan. Ala hadin ya Wabillahi soleh Hurun Nabi Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abdul Basit Bahur MPD partner dalam kegiatan visitasi akreditasi di lembaga ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Pak Mutarik ya. Yang saya hormati pula yang mewakili dari pihak yayasan Bapak Ibu guru yang berbahagia di Madrasah Miftahul Ulum Madukama. Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita selesai pada hari ini ya. Dari awal kemarin hari Senin, hari Jumat sampai Sabtu. Tapi kami di sini sejak hari Senin Pak, kami hari ini yang terakhir. Alhamdulillah 2 hari Jumat dengan Sabtu ini kita di Madrasah Miftahul Ulum Madukawan kegiatan berjalan lancar. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama. Artinya kan ini ikhtiar bersama Pak. Jenengan semua dengan kami. Jadi itu dicatat sebagai amalan ibadah oleh Allah SWT. Karena semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Alhamdulillah juga lembaga ini mempunyai kontribusi yang besar untuk masyarakat. Adapun refleksi yang bisa saya sampaikan bahwa di lembaga ini ternyata ya banyak alma maternya ya yang sudah menempati ya profesi mengamalkan keilmuannya di masyarakat dengan baik ya. Mudah-mudahan itu bisa terus ya berlanjut ya, sampai dari generasi ke generasi. Bapak Ibu, semuanya sudah berjalan dengan baik proses pembelajaran ya. Fasilitas sarana juga sudah cukup mendukung. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi di lembaga ini ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa diskusi dengan pihak yayasan ya, bagaimana meningkatkan layanan sarana untuk lembaga pendidikan ini. Mungkin tidak bisa langsung tapi bertahap ya, melalui Bapak Ibu dan Camat selalu mengusulkan ya sarana-sarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Ya, wali murid kalau diajak berbicara, diajak diskusi, insya Allah mendukung. Karena tadi anak-anak sudah saya tanya, kenapa tidak menyampaikan kekurangan dan kelemahan kepada lembaga? Tidak Pak, karena sekolahnya sudah gratis ya. Kan gitu. Jadi anak-anak ada perasaan sedikit malu ya, merasa beban. Yang beban itu bukan lembaganya, justru anak-anak dan
orang tua merasa terharu, begitu baik ya kepada mereka, kan gitu ya. Nah, hal semacam ini sebetulnya adalah nilai tambah bahwa keberadaan lembaga ini itu sangat dinanti dan mereka senang dengan layanan Bapak Ibu dan lembaga ini. Artinya apa? Kalau mereka dihadirkan orang tua ya untuk memikirkan kemajuan anaknya, insya Allah akan respon ya. Nggak apa-apa diajak ngomong mikiri sarana, Pak ini kursinya Kak seperti ini ya nanti silakan Bapak memikirkan kursinya anak-anak sendiri ya. Setiap itu jadi orang tua tergerak untuk menyediakan kursi khusus anaknya sendiri, mulai dari masuk sampai kelas 12 dan lulus sudah. Berarti ada tambahan investasi sarana, kan gitu. Pak Bapak Ibu, coba Pak ini Pak Kepala Camat Pak Mutarik ini kan harus punya greget seperti itu. Pak, pembelajarannya ini kok masih menggunakan papan tulis ya? Nah, nanti diajar bagaimana ya menyediakan ya videotron layar sentuh gini. Ini loh Pak Basit ini, bosnya sekolah yang punya ini apa? Kalau kuliah pakai apa? Belajar anak-anak pakai layar sentuh. Hilang satu hari itu di sini. Gitu ya, hilang. Pak Basit ini di lembaganya yang dibina Pak Basit, SMA Muhammadiyah itu sudah sedikit agak mengarah ke videotron, tapi belum layar sentuh Pak ya, masih videotron. Oh sudah loh Pak Basit, ada itu seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, insya Allah masyarakat itu akan terenyuh ya. Apa Pak terenyuh itu? Haru. Toh ya itu ya juga dipakai untuk anaknya sendiri. Kalau anaknya sudah lulus ya tetap aset itu ada di lembaga dan digunakan oleh adik ke kelasnya. Ini bagian dari amal jariah yang tidak pernah terputus. Gitu ya Bapak Ibu, itu terkait sarana dan prasarana. Ini kemudian saya senang pendidiknya, kombinasi antara generasi muda dan generasi kepala 4 atau 5 bahkan ya, kombinasi yang tepat seperti yang terjadi pada saya ini ya Pak. Dosen-dosen di tempat saya itu ada yang kepala 5, ada yang kepala 4, bahkan ada yang kepala 3. Saya masuk kepala 5, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya yang kurang bisa IT, kalau belum pegang laptop agak gradul-gradul gitu ya. Nah, saya bisa belajar, tanya pada yang muda ngajari saya. Akhirnya yang nggak bisa jadi bisa. Kemarin mau berangkat ke lembaga gitu ya, saya belajar juga. Saya dosen muda yang ya pimpinan di fakultas. Pusati tolong diajari saya. Ini Pak Nur ini gradul ini caranya. Ini saya sudah bisa alhamdulillah. Tadi sharing dengan Pak Basit, tambah pinter maneh. Karena saya diajari, saya bisa ngajarkan ya, saling diskusi akhirnya tambah bisa. Kan gitu. Saya kemarin belajar instrumen ke Pak Basit juga. Pak ini dokumen yang perlu disiapkan apa? Nah ini ada ini formnya Pak Nur. Kadang ini terus. Lah saya harap iklim akademik ya, iklim belajar seperti itu harus muncul pada Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada sungkan. Apa sungkan itu Pak? Masih malu. Iya malu, canggung kepada yang lebih tua, yang lebih muda ya sudah saling berinteraksi untuk belajar melayani anak-anak didik kita lebih baik.
termasuk di dalam penggunaan model pembelajaran. Mungkin Pak Basit nanti bisa nambahi kalau bagaimana cara membuat belajar itu senang kepada anak-anak. Ya. Ada diskusi, ya, ada memberikan tugas, ada pertanyaan. Jadi guru tidak hanya sekedar ini menyampaikan informasi terus. Kadang-kadang anaknya yang menyampaikan informasi. Ya. Ini boleh enggak anak-anak didik itu menggunakan HP? Kalau di pondok kemarin itu anak-anak enggak boleh pegang HP. Sama Pak. Sama. Ya. Nah ini yang kendalanya ya. Ya nanti dicari solusi bagaimana yang terbaik. Ya Bapak Ibu. Tapi saya senang model-model pembelajaran seperti ini juga. Tidak menutup mata saya. Karena dengan begini anak-anak mau membaca juga. Ya. Kalau di HP itu anak-anak melihat. Ya, iya. Kuatirnya ke arah sana, jadi belajarnya berkurang. Ya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau evaluasi yang lain ya saya rasa nanti sambil berjalan ya bisa komunikasi langsung ke Pak Mutarib ya. Pak Mutarib bisa koordinasi dengan Pak Basit dengan saya. Saya rasa itu hal yang perlu ditingkatkan. Saya 2 hari di sini mungkin ya punya hal-hal yang kurang berkenan sebagai manusia biasa. Saya dan Pak Basit ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan Pak Basit nih.